Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam kali ini kami akan mempresentasikan tentang kegiatan observasi impor pada PT Piaggio Indonesia. Saya Rehan Ali Firmansyah dan Muhammad Nabil Bugar Evaldi. Next. Yang pertama yaitu apa itu impor? Impor dapat diartikan membeli barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah yang dibayar dengan mempergunakan valuta asing. Dalam pelaksanaan impor terdapat aneka perantara, perwakilan penjual, agen-agen, pembeli kulaan, para penjual dan distributor yang bertugas mengantarkan barang dengan ke pasar dalam negeri. Secara sederhana, impor dapat diartikan yaitu kegiatan memasukkan barang-barang dari luar daerah Indonesia atau dikenal juga dengan sebutan daerah pabean ke dalam daerah Indonesia atau dalam daerah pabean. Jadi kesimpulan impor adalah setiap barang yang dimasukkan dari luar negara Indonesia, baik secara legal maupun ilegal, disebut juga barang impor. Next. Yaitu selanjutnya profil perusahaan. PT Piaggio Indonesia atau bisa disingkat PID merupakan agen tunggal pemegang ATPM beberapa motor buatan Italia, diantaranya Vespa, Piaggio, Moto Guzzi, dan Aprilia. PID terhitung mulai hadir secara resmi di Indonesia pada tahun 2011. Piaggio Group sebagai indukan PT Piaggio Indonesia atau PID memasarkan berbagai jenis sepeda motor bermerek Piaggio, Vespa, Aprilia, Moto Guzzi, Gilera, Derby, dan Scarabeo, mulai 50 hingga 1400 cc. Grup ini juga terlibat dalam distribusi kendaraan roda 3 dan roda 4 untuk segmen komersial. Next. Selanjutnya itu struktur organisasi, yang dimana ada owner, terus selanjutnya itu ada asisten owner yang mencabang menjadi shift mekanik, marketing, dan admin, hingga mekanik, bagian spare part, customer service, sales promotion, bagian leasing, dan finance accounting. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur organisasinya. Yang pertama yaitu owner. Owner melakukan pengawasan secara langsung atau laporan-laporan bulanan tentang kinerja pekerjanya di perusahaan, serta melakukan evaluasi bulanan atau tahunan tentang perusahaan. Yang kedua yaitu asisten owner. Asisten owner di sini memberikan arahan kerja kepada setiap struktur organisasi yang ada di perusahaan. Asisten owner ini juga akan selalu ada di perusahaan untuk menerima setiap laporan-laporan penjualan yang ada di perusahaan dan akan langsung disampaikan ke atasan. Next, selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Nabil Bugar Evaldi. Ya, yang pertama adalah shift mekanik. Kepala mekanik bertanggung jawab kepada kepala toko tentang bagian servis motor pada dealer motor, memberikan pengarahan dan motivasi pada mekanik dalam mengatur dan mengkoordinasi bagian servis motor sehingga berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan. Di sini terbagi menjadi dua struktur. Yang pertama adalah mekanik. Pekerjaan akan menguji kendaraan termasuk komponen dan sistem dari kendaraan tersebut. Mekanik juga bisa menerima layanan servis bulanan motor. Yang kedua, spare part, bagian spare part. Pekerja akan membuat laporan ketersediaan spare part, mencatat semua movement spare part di warehouse, melakukan pendataan spare part dari menginput nama, tipe, dan jumlah penggunaan barang. Next. Yang pertama, customer service. Tugas dari pekerjaan di bagian customer service atau layanan pelanggan adalah menyediakan informasi atau layanan terkait barang dan jasa yang diperdagangkan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Hal ini juga ditunjukkan untuk menarik minat calon pembeli. Customer service akan melayani pertanyaan, saran, juga keluhan konsumen, kemudian memberikan saran yang sesuai untuk menyelesaikan personal konsumen
dalam menggunakan produk atau layanan perusahaan. Yang kedua, marketing. Kepala marketing akan memberikan arahan kepada rekan kerjanya masing-masing sesuai dengan arahan. Sistem marketing di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah sales promotion. Tugas dan tanggung jawab dasar dari sales adalah menjual produk, baik berupa barang atau jasa. Bagian ini akan berupaya menjualnya pada pelanggan atau calon pelanggan. Tak berhenti sampai pada tugas penjualan saja, namun juga sampai pada memastikan kepuasan pelanggan setelah membeli dan menggunakan produk. Administrasi. Kepala administrasi bertugas mencatat dan memeriksa status data penjualan, mana yang sudah masuk serta yang belum juga, supaya mempermudah untuk menindaklanjuti kekurangannya. Menginput data penjualan sehari-hari dengan cermat, benar, dan juga cocok buat penagihan, serta menindaklanjuti pengiriman data penjualan harian. Dan juga membagi tugas yang dibagi menjadi dua, yaitu finance accounting. Bagian ini akan mengatur kebutuhan uang kas perusahaan dan memastikan sesuai dengan pencatatan yang sudah dilakukan oleh accounting. Seorang finance juga berhak untuk memegang uang perusahaan, termasuk untuk menerima dan mengeluarkan uang tersebut. Yang kedua, bagian liaising. Tugas para karyawan di bagian ini adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh program atau badan usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Yang dipinjamkan oleh leasing adalah berupa barang, bukan dana cair. Sebagai contoh, jika Anda pergi ke sebuah perusahaan leasing untuk kredit motor, perusahaan leasing akan memesankan dan memberikan terlebih dahulu motor tersebut untuk Anda, bukan memberikan dana kepada Anda secara langsung. Prosedur import. Yang pertama, importer mencari supplier barang sesuai dengan yang akan diimport. Yang kedua, barang dari supplier siap untuk dikirim ke pelabuhan pemuatan untuk diajukan. Yang ketiga, setelah terjadi kesepakatan harga, importer membuka L atau C di bank devisa dengan melampirkan PO mengenai barang-barang yang mau diimport. Kemudian antara bank ke bank luar negeri untuk menghubungi supplier dan terjadi perjanjian sesuai dengan perjanjian isi LRC yang disepakati kedua belah pihak. Yang keempat, supplier mengirimkan fax ke importer dokumen BRL, invite, packing list, dan beberapa dokumen lain jika disyaratkan. Yang kelima, original dokumen dikirim via bank atau original kedua ke importir. Yang keenam, importir membayarkan ke bank devisa sebesar pajak yang akan dibayarkan ditambah biaya PNBP. Kesimpulan, import dapat diartikan membeli barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah yang dibayar dengan menggunakan valuta asing. Dalam pelaksanaan impor terdapat aneka perantara, perwakilan penjualan, agen-agen, pembelian kulakan, barang penjual, dan distributor yang bertugas mengantarkan barang dagang ke pasar dalam negeri. Permasalahan yang sering terjadi di PT Piaggi Indonesia adalah suku cadang. Public Relation and Communication Manager PT Piaggi Indonesia, Robi Ghazal, menerangkan bahwa pihaknya selalu berupaya memenuhi kebutuhan spare part pelanggan. Namun, dalam beberapa kasus, kata dia, dealer memang terkadang kehabisan stok. Permasalahan ini sering sekali terjadi dikarenakan spare part motor Vespa model lama sangat terbatas. Sebuah perusahaan harus mempertimbangkan pengurangan biaya persediaan dengan mengurangi pada persediaan yang dimiliki. Namun, di sisi lain, proses produksi atau kelancaran aktivitas perusahaan akan terhambat dan menyebabkan ketidakpuasan pelanggan ketika tidak tersedianya kebutuhan yang diinginkan pelanggan.